Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ustadz Muslih selaku pembina PPAI Angkatan 2017 serta teman-teman semua program pendidikan PPAI Agama Islam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita semua beribu-ribu nikmat, dari nikmat iman, Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari di masa pandemi saat ini. Salawat dan salam tak lupa marilah kita selalu curah limpahkan kepada junjungan baginda alam. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenankan saya untuk memberikan sedikit pembelajaran atau sharing tentang ilmu yang sudah saya dapatkan kepada teman-teman semua, bicara tentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu banyak sekali suri tauladan yang patut kita contoh. Di antaranya sifat-sifat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah siddiq, amanah, tabligh, dan fatanah. Siddiq bermakna artinya adalah jujur, di mana segala perkataan yang dilontarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah benar, dan juga segala perbuatan yang dilakukan oleh Sayyidina Rasulullah SAW pun itu adalah benar. Yang kedua adalah amanah, di mana arti daripada amanah ini adalah dapat dipercaya, di mana segala risalah-risalah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya itu dipercaya oleh masyarakat setempat. Yang ketiga adalah tabligh. Tabligh yang bermakna menyampaikan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyampaikan apa-apa yang Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya. Yang keempat adalah fatanah, di mana artinya adalah cerdas, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bukan manusia yang bodoh. Bagaimana mungkin beliau bisa menaklukkan satu kota Mekah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala? Dalam firman Allah, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر katsira. Bicara tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu besar yang harus kita contoh. Oleh karena itu, apakah sudah kita mencintai terlebih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu saja begitu banyak pengorbanan yang Rasulullah berikan kepada kita semua. Hingga Rasulullah sebelum wafat, Rasulullah masih memikirkan
bagaimana nasib umatnya nanti. Sebagaimana terdapat sebuah kisah yang diriwayatkan pada saat itu, sebelum Allah memerintahkan kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, aku berpesan kepada engkau, jikalau kekasihku nanti Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau untuk dicabut nyawanya, katakanlah kepada malaikat Jibril, laranglah untuk mencabut nyawanya." Singkat cerita, pada waktu itu ada seseorang yang mengetuk dan mengucapkan salam di depan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tak lama kemudian, Fatimah, anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun membuka pintunya. Lalu orang tersebut berkata, "Bolehkah aku bertemu dengan ayahmu?" Lalu Fatimah pun menjawab, "Tidak bisa, karena ayahku sedang demam di dalam." Lalu Fatimah pun membalikkan badannya dan menutup pintunya. Lalu kembali menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pada saat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah membuka kedua matanya dan bertanya kepada Fatimah, "Ya Fatimah, siapakah orang yang ada di luar tadi?" dengan tutur kata yang lembut. Fatimah pun menjawab, "Aku tidak tahu, wahai ayah. Aku baru pertama kali ini melihat orang tersebut." Lalu Rasulullah pun menjawab, "Ya Fatimah, tahukah kamu, dialah orang yang menutup kenikmatan di dunia ini. Dialah yang memisahkan antar pertemuan di dunia ini. Dia adalah malaikat maut." Lalu Fatimah pun pada saat itu meneteskan air matanya. Tak bisa lagi menahan ledakan tangisannya. Di saat itu pula malaikat Israel masuk ke dalam rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada malaikat Israel, "Wahai Israel, kenapa kau tidak datang dengan malaikat Jibril?" Lalu malaikat Israel pun menjawab, "Malaikat Jibril sudah menunggu di atas langit untuk menunggu kedatangan rohmu, ya Rasulullah." Lalu dipanggilkanlah malaikat Jibril untuk turun ke muka bumi. Lalu tatkala pada waktu itu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Malaikat Jibril pun menjawab, "Segala pintu-pintu surga di atas langit telah terbuka untukmu, ya Rasulullah." Namun pada saat itu mata daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun penuh dengan kecemasan. Lalu malaikat Jibril pun bertanya, "Kenapa ya Rasulullah? Apakah kau tidak bahagia dengan kabar ini?" Rasulullah pun bertanya kembali kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, bagaimana kelak nasib umat-umatku?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Jangan khawatir ya Rasulullah.
Aku pernah mendengar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadaku, Kuharamkan syurga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad yang telah berada di dalamnya, kata malaikat Jibril. Lalu detik-detik semakin dekat. Saatnya malaikat Israel melakukan tugasnya. Perlahan ruh daripada Rasulullah SAW pun ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimpuh peluh. Urat nadinya pun sudah mulai menegang. Ya Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini. Perlahan Rasulullah SAW mengadu kepada malaikat Jibril. Fatimah pun mulai terpejam. Dan Sayyidina Ali yang ada di sampingnya pun semakin menundukkan kepalanya dan menangis di hadapannya. Lalu malaikat Jibril pun memalingkan muka dari hadapan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bertanya, "Jijikkah kau ya Jibril kepadaku?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Tidak ya Rasulullah. Betapa tidak sanggupnya aku melihat kekasih Allah dicabut nyawanya." Lalu Nabi Muhammad SAW pun mengaduh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, begitu dahsyat sekali sakaratul maut ini. Kalau begitu, timpakanlah semua sakitnya kepadaku, jangan pada umatku." Badan Rasulullah mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya pun mulai bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Lalu Sayyidina Ali pun mendekatkan telinganya kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, "Usikum bis salati wa ma malakat aimanukum." Di mana artinya, peliharalah solat dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu. Luar biasa. Di luar pintu sudah terdengar tangisan-tangisan sahabat Rasulullah SAW. Fatimah pun menutup kedua matanya dengan telapak tangannya. Dan Ali pun kembali mendekatkan telinganya kepada Rasulullah. Rasulullah SAW berkata, "Ummati, ummati, ummati." Setelah itu pecahlah semua tangisan yang ada di dalam rumah Rasulullah SAW serta tangisan yang ada di luar pintu rumah Rasulullah SAW. Hikmah yang dapat kita ambil dari itu, marilah kita semua mencintai dan meneliti sifat Rasulullah SAW. Mari kita bersolawat kepada Muhammad SAW. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Apabila ada kata-kata yang benar itu datangin dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kata yang salah itu datangin dari saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.